A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innahu Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puja-puji dan syukur malah kita selalu kita haturkan, kita tancapkan di dalam hati kita untuk selalu kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat, rahmat, kasih sayang, rezeki yang beliau sampaikan kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita dan kepada saudara-saudara kita yang tidak pernah jeda sekejapan mata sekalipun. Salawat dan salam Bapak Ibu sekalian kita hanturkan juga pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya kepada para pengikutnya semuanya sampai di yaumil kiamah nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, putra-putri kita, keluarga kita, putra-putri kita, anak cucu kita, dan dzurriat kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan melanjutkan sharing saya tentang kisah keluarga Rasulullah. Kali ini saya akan menyampaikan kisah Abbas bin Abdul Muthalib, paman dan sekaligus teman Nabi sejak kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian, Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi yang sangat dekat dan sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Abbas lahir 3 tahun sebelum tahun gajah. Itu berarti umurnya lebih tua dari Rasulullah SAW. Jadi umurnya Abbas kira-kira terpaut 3-4 tahun lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Nah, karena hampir sebaya ini Bapak Ibu sekalian, maka Abbas menjadi teman bermain Nabi ketika masih kanak-kanak, bahkan hingga dewasa. Sehingga bisa dibilang di mana ada Abbas, di situ ada Muhammad, ya. Sehingga saat sudah diangkat menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Wahai manusia, barang siapa menyakiti Abbas bin Abdul Muthalib pamanku, berarti ia telah menyakitiku. Karena paman bagi seseorang adalah saudara kandung ayahnya. Itulah sabda Rasulullah dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang menceritakan tentang keutamaan salah satu paman Nabi Muhammad SAW ini. Dalam hal ini juga ditegaskan bahwa ketika terjadi perang Badar, di mana saat itu Abbas masih bersama pasukan Quraisy yang memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain itu, selain sangat dekat Bapak Ibu sekalian, Abbas itu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas juga dekat dengan Ali bin Abi Thalib. Ingat ya, Ali bin Abi Thalib salah satu khalifah setelah Rasulullah. Begitupun dengan putra-putri Abbas dekat dengan Rasulullah dan dekat dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, sangat memuliakannya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Beliau pun memujinya dan menyebut-nyebut kebaikan budi pekerti yang paling pemurah dan sangat ramah dari Abbas ini. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib ini lahir dari pasangan Abdul Muthalib bin Hasim dan Natilah binti Kabab bin Kulaib, serta merupakan saudara termuda dari ayah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib.
Nah, dalam Tabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad mengutip riwayat dari Abdullah bin Abbas. Ia berkata, ayahku dilahirkan 3 tahun sebelum datangnya pasukan gajah, yang berarti bahwa Abbas dilahirkan 3 tahun lebih dahulu sebelum Rasulullah SAW. Karena Rasulullah kan lahirnya itu bertepatan dengan peristiwa tahun gajah, yaitu tahun pada saat Abraha bersama pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sejak Rasulullah menjadi yatim piatu dan berada dalam asuhan kakeknya yaitu Abdul Muthalib, Abbas kecil merupakan teman sepermainan Rasulullah karena umurnya kan sepantar gitu ya. Dan di masa kecil Abbas tadi ya, mohon maaf ya. Sejak Rasulullah menjadi yatim piatu dan berada dalam asuhan kakeknya, Abbas kecil merupakan teman sepermainan Rasulullah. Di masa kecil Abbas berada dalam asuhan ayahnya sendiri yaitu Abdul Muthalib yang merupakan kakek dari Rasulullah. Nah, karena usia antara keduanya tidak terlampau jauh inilah, maka Abbas dan Muhammad SAW yang yatim ini, yang masih kecil tadi, dikenal sangat akrab, bahkan dari kecil hingga remaja, bahkan hingga beranjak dewasa. Dan pada saat Rasulullah pun sudah dianggap menjadi nabi dan rasul dan berdakwah hingga hijrah ke Madinah, Abbas adalah selalu membela Rasulullah. Nah, Abbas adalah anak bungsu dari Abdul Muthalib. Saat kecil Abbas ini pernah dinyatakan hilang, Bapak sekalian ya. Mungkin dia jalan-jalan pergi kemana terus kesasar lupa pulang gitu kan ya. Sehingga ibunya bernadar bila anaknya kembali ia akan membuat kain kelambu penutup Ka'bah. Maka ketika Abbas pulang, ibunya segera memasang kain sutra di Ka'bah ya. Itu cerita lainnya ya. Keluarga Abbas termasuk cukup kaya ya. Jadi setelah Abbas dewasa dan berumah tangga, keluarga Abbas termasuk keluarga yang cukup kaya dan sukses dalam berdagang. Ia bersama Abu Thalib ya, mengurus sumur Zam-Zam, yaitu kakaknya ya, dan menjamu para peziarah jamaah haji ke Ka'bah. Dengan harta yang dimilikinya itu, ia suka membantu ya, Abbas ini suka membantu orang-orang miskin di Makkah. Dan bahkan pada saat Abu Thalib mengalami kesulitan ekonomi, Abbas kemudian memungut putranya Abu Thalib yaitu Ja'far bin Abu Thalib untuk diasuhnya. Sementara pada situ Rasulullah juga memungut putranya Abu Thalib yang bernama siapa Bapak sekalian? Yang bernama Ali bin Abi Thalib ya. Nah, menurut Ibnu Hisham dalam sejarah Nabawiyah, karena keakraban Abbas dengan Rasulullah sejak kecil, ketika orang-orang mencari Rasulullah SAW, seringkali mereka bertanya kepada Abbas. Abbas juga selalu menemani Rasulullah SAW di Ka'bah, seperti yang diutarakan oleh Ka'ab bin Malik dan Al-Bara bin Ma'rur dari Bani Salamah di Yasrib atau Madinah, yang nanti ikut berbaiat pada baiat Aqabah kedua pada saat ia hendak mencari Rasulullah. Nah, Ka'ab menyampaikan, kami, yaitu maksudnya adalah Ka'ab bin Malik dan Al-Bara bin Ma'rur, mencari Rasulullah SAW. Saat itu kami tidak tahu dan belum mengenal Rasulullah SAW sebelumnya. Kami bertemu, kemudian dia datang ke Mekah dari Madinah. Kami bertemu dengan salah seorang dari penduduk kota Mekah. Kami pun menanyakan di mana kami bisa menemui Rasulullah SAW. Kemudian orang Mekah tadi balik bertanya, apakah kalian berdua sudah mengenalnya? Kemudian kami menjawab, tidak, belum, saya belum mengenalnya. Kemudian orang dari Mekah tadi bertanya lagi, apakah kalian mengenal Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya? Kemudian kami menjawab, ya, Abbas saya mengenalnya. Memang kami sudah mengenalnya, karena apa? Karena ia sering datang ke negeri kami di Madinah dengan membawa dagangannya. Nah, kemudian orang Quraisy lalu berkata, kalau kalian masuk ke Masjidil Haram ya, orang yang duduk di sebelah Abbas, nah itulah yang kalian cari, dialah
Muhammad Rasulullah SAW. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu saja Ka'ab bin Malik dan Al-Bara bin Ma'rur masuk ke Masjidil Haram dan ternyata keduanya melihat dan menemukan Abbas sedang duduk bersama Rasulullah SAW yang berada di sebelahnya. Nah, pada awal-awal tahun perjuangan Rasulullah mendakwahkan Islam, Abbas bin Abdul Muthalib mendukung penuh kegiatan dakwah Rasulullah. Meskipun ia sendiri Abbas tidak secara langsung menerima dan menyatakan keislamannya, ia senantiasa melindungi Rasulullah dan mengancam siapapun yang berani menyakiti dan mencelakakan keponakannya itu, termasuk tokoh-tokoh orang Quraisy. Nah, kisah ini Bapak Ibu, ini ada beberapa versi ya, nanti kita sampaikan sehingga terjadi ada sudut pandang yang paling bagus yang bisa kita pilih ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal ini pun terlihat saat peristiwa Baiat Aqobah kedua, yaitu Baiat Aqobah kedua. Abbas itu memberikan dukungannya dan menjadi penasihat utama Rasulullah karena Rasulullah sangat mempercayainya dan membutuhkan pendapatnya. Nah, disebutkan dalam Sirah Nabawiyah bahwa Abbas menemani Rasulullah untuk menemui sekitar 72 orang Ansor dari Madinah yang telah memeluk Islam untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, proses pertemuan ini sangat rahasia karena pada saat itu dakwah Rasulullah kan dihajar ya, dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Sehingga pertemuan ini dirahasiakan dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan di waktu malam gitu kan ya, yaitu dilaksanakan di sebuah lembah yang terletak di samping Aqobah gitu ya, lembah Aqobah. Kala itu setelah majelis dipersiapkan, pembicaraan pun dimulai dan Abbas Bapak Ibu sekalian yang merupakan orang yang berbicara pertama kali untuk memberikan penjelasan dan penegasan akan konsekuensi dari perjanjian yang akan dilakukan ini. Karena apa? Ya kita paham, karena saat itu siapa yang memeluk Islam itu akan dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, akan akan dihina, akan dicela, bahkan akan dipukuli kan gitu ya. Macam-macam akan disiksa lah gitulah. Ia pun meminta jaminan keamanan serta keselamatan Rasulullah SAW kepada para jamaah tadi gitu. Itu disampaikan Abbas di awal sebelum Rasulullah menyampaikan khutbahnya. Nah, para ulama dan ahli sejarah memiliki beragam pendapat terkait dengan Islamnya Abbas bin Abdul Muthalib ini. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Seperti pendapat sejarawan Biladuri yang menyebut bahwa Abbas telah masuk Islam sejak awal dakwah Rasulullah. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat Abbas masuk Islam sebelum hijrah, namun dia menyembunyikan keislamannya. Ada pula yang menyebut sebelum perang Badar ya, karena pada saat perang Badar itu ternyata Abbas itu berangkat perang masih bersama pasukan orang-orang Quraisy lagi. Setelah perang Badar, dan ada pula yang mengatakan pada saat perang Khaibar. Nah, walau alam nanti kita tunjukkan satu persatu ya. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Rafi, pelayan Rasulullah, yang menceritakan bahwa keislaman Abbas itu terjadi sebelum perang Badar. Ya, ia menuturkan, pada waktu itu ketika aku masih kecil, aku menjadi pembantu di rumah Abbas bin Abdul Muthalib. Pada waktu itu Islam telah masuk ke dalam rumah tangganya Abbas. Baik Abbas maupun istrinya yaitu Ummu Fadl, Bapak Ibu sekalian, Ummu Fadl, istrinya Abbas itu adalah sahabiah kedua yang masuk Islam setelah ibunda Khadijah, Masya Allah ya. Keduanya telah masuk Islam sebenarnya, kata Abu Rafi tadi. Tetapi Abbas menyembunyikan keislaman ini dari kaumnya ya, karena ya dengan berbagai pertimbangan lah, kira-kira begitu.
Nah, Abbas bin Abdul Muthalib atau Abu Fadl ya, karena anak laki-lakinya pertama itu kan namanya kan Fadl ya, yang merupakan nama kunyahnya, menikah dengan Lubabah Al-Kubro ya binti Al-Harits ini, yang nantinya disebut Ummu Fadl. Ini Harits yang dimaksud ini adalah bukan Harits kakaknya ya, bukan Harits kakaknya dari Abbas, itu bukan. Tetapi Lubabah yang juga dikenal dengan sebutan Ummu Fadl. Jadi Lubabah itu, Lubabah ibunya atau istrinya dari Abbas ini juga dikenal sebagai Ummu Fadl ya. Dari pernikahannya ini Abbas memiliki beberapa anak ya, yang pertama adalah Fadl bin Abbas. Oleh karena itu maka Abbas juga disebut sebagai Abu Fadl dan ibunya juga disebut sebagai Ummu Fadl. Nah, kisah tentang kisah dengan Fadl nanti Bapak Ibu sekalian nanti kita sharingkan juga, sangat menarik dan unik, menjadi teladan bagi kita juga ya. Nah, Abdullah bin yaitu putranya memiliki beberapa putra, yaitu Fadl bin Abbas, kemudian Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas yang kita kenal sebagai salah satu perawi hadis yang masyhur sampai saat ini. Siapa namanya Ibu sekalian? Iya, Abdullah bin Abbas benar namanya. Tapi kita mengenalnya adalah Ibnu Abbas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Ubaidillah, Qasim, Abdurrahman, Ma'bad, dan Ummu Habibah. Nah, ini Ummu Habibah ini juga sering masuk di dalam pembicaraan sharing Ustadz ya. Selain itu, dari istrinya yang bernama Ummu Wali, Abbas juga memiliki anak yang bernama Kafir, Tamam, dan Umaymah. Ada juga putranya bernama Harits bin Abbas dari istrinya yang bernama Hujailah binti Jundab ya. Jadi Abbas memiliki 3 orang istri dan memiliki beberapa putra dan putri. Nah, demikian Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian pertama dari kisah keluarga Abbas bin Abdul Muthalib. Selanjutnya nanti kita akan kisahkan putra-putri Abbas dan bagaimana ceritanya Abbas ikut berperang ya. Tetapi sebagai paman Rasulullah gitu ya. Sebagai paman Rasulullah yang sudah salah satu yang tadi oleh Abu Rafi dinyatakan sudah berislam karena Ummu Fadl inilah sahabiah kedua memeluk Islam setelah Ibunda Siti Khadijah ya. Tetapi Abbas ini masih berperang bersama orang-orang Quraisy pada saat perang Badar. Nah, gitu. Nanti kita kisahkan di sharing berikutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kesalahan karena kekurangan kefakiran saya ya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.